Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harun Al-Rashid. Pak, nama saya Julius Sukristomano Gamanuru. Nama saya Gina Beranabadi. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah yang telah kami susun yang berjudul Pemanfaatan Energi Saving Switch di Asrama Telkom University. Kita mulai dari abstrak. Energi saving switch adalah memutuskan lilitan utama transformator dari sumber tegangan saat perangkat tidak perlu diberi daya. Energi saving switch menggunakan sistem kelistrikan dengan sistem relay. Sistem relay menerima sinyal dari sensor KTEC dan energi saving switch. Si sensor tersebutlah yang akan diproses agar lampu dan alat elektronik yang ada di asrama Telkom University dapat menyala kembali. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Seperti kita ketahui, asrama yang ada di Telkom University ini sangatlah banyak dan juga boros listrik. Mengapa demikian? Karena banyaknya asrama Telkom University ini ditambah lagi membayar listrik dengan token listrik itu menurut kami tidak efektif. Karena di saat kamar asrama mati lampu tengah malam, itu kita tidak bisa membelinya di tempat lain, kita harus membelinya di Tjimart, dan itu menurut kami itu sangat terganggu. Oleh karena itu, pemanfaatan energi saving switch atau KTEC ini sangat dibutuhkan di asrama Telkom University ini. Poin kedua yaitu batasan masalah. Agar pengaplikasian energi saving switch ini tidak terlalu meluas, penulis membatasi pengaplikasian pada korelasi kemampuan mahasiswa. Agar penulisan karya ilmiah mahasiswa adalah teori-teori yang sudah dianalisis. Yang ketiga ada rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah itu adalah bagaimana cara kerja dari energi saving switch. Dan yang kedua, bagaimana manfaat dan kelebihan dari energi saving switch ini. Yang keempat yaitu ada tujuan. Tujuan kali ini mendeskripsikan kegunaan dan kelebihan energi saving switch yang akan diaplikasikan di Telkom University ini. Dan yang kedua, mendeskripsikan manfaat dari energi saving switch yang akan diaplikasikan di Telkom University ini. Dan yang terakhir, yang kelima, metode pelayanan. Metode penyusunan. Metode penyusunan yang digunakan penulis adalah metode dalam bentuk deskriptif. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Menurut Alvin, tahun 2018, energi saving switch adalah slot saklar untuk mengendalikan kekuatan listrik kamar. Ini berfungsi seperti saklar master dari semua peralatan di kamar. Lalu menurut Outdoor Gate pada tahun 2013, energi saving switch atau biasa disebut dengan saklar kartu didesain untuk pemasangan dalam kamar untuk menghidupkan listrik dalam kamar dengan menggunakan kartu hotel di dalamnya dengan tujuan untuk menghemat energi listrik. Lalu, menurut penulis, energi saving switch merupakan slot saklar yang digunakan untuk menghidupkan dan mematikan listrik dan mengendalikan kekuatan listrik dalam ruangan dengan tujuan menghemat energi listrik. Alat tersebut tidak akan mengurangi pembiayaan listrik, namun akan menghemat listrik sehingga memperpanjang pemakaian listrik. Selanjutnya, saya akan membacakan bagian analisis. Analisis yang pertama adalah cara kerja energi saving switch. Pada gambar pertama adalah flowchart metode energi saving switch yang dayanya dapat diisi ulang menggunakan transformator. Dan pada gambar kedua ini adalah flowchart metode energi saving switch yang dayanya dapat diisi ulang yang dihubungkan dengan kabel yang dapat dilepaskan. Kemudian yang ketiga adalah penjelasan dari representasi skematis dari transformator yang terhubung dengan satu daya. Kemudian yang keempat adalah skema transformator yang dapat diaktifkan dengan skalar yang ditempatkan secara seri, tidak dapat secara paralel dalam belitan utama transformator. Yang kelima adalah skema dari perangkat isi ulang tipikal atau yang perlu diberi daya,
yang menggunakan adaptor yang menghubungkan sirkuit yang dapat diisi ulang ke catur daya melalui konektor daya. Kemudian yang keenam, ini adalah skema teknik hemat daya dari perangkat yang dapat diisi ulang atau perangkat yang perlu diberdayakan menggunakan adaptor yang menghubungkan sirkuit yang dapat diisi ulang ke catur daya melalui konektor daya yang berisi saklar mikro di dalam konektor daya betina. Yang ketujuh, skema teknik hemat daya dari perangkat yang dapat diisi ulang atau perangkat yang perlu diberdayakan menggunakan adaptor yang menghubungkan sirkuit diisi ulang ke catur daya melalui konektor daya yang berisi jumper switch dalam konektor daya pria. Yang kedua adalah kegunaan dan kelebihan dari energi saving switch. Energi saving switch memiliki kegunaan di mana arus listrik yang seharusnya terus mengalir ke perangkat elektronik yang terhubung ke stop kontak akan berhenti karena dinonaktifkan melalui sistem kelistrikan, yaitu sistem relay. Kemudian, kelebihan dari energi saving switch yaitu mengurangi penggunaan listrik yang berlebih ke perangkat elektronik yang tidak digunakan, namun terhubung ke stop kontak. Dan yang kedua, itu tidak terjadinya kerusakan jangka pendek pada alat elektronik. Lalu saya akan menjelaskan bagian penutup. Yang pertama itu ada simpulan. Penggunaan energi saving switch sangat berguna untuk asrama. Selain dapat mengurangi penggunaan listrik, energi saving switch juga dapat memperpanjang usia pakai peralatan-peralatan listrik di gedung asrama, mulai dari stop kontak, saklar lampu, dan lain-lain. Jika dapat memperpanjang usia peralatan, maka pihak asrama dapat mengurangi biaya untuk penggantian peralatan listrik yang rusak di gedung asrama. Lalu, pada bagian saran, pihak Telkom University dapat mempertimbangkan energi saving switch untuk gedung asrama, karena alat ini memiliki banyak keunggulan yang dapat menguntungkan pihak asrama, Telkom University, dan para mahasiswa yang tinggal di asrama tersebut. Oleh karena itu, mahasiswa berharap alat ini dapat diterapkan di gedung asrama agar mahasiswa dapat mengurangi pengeluaran bulanan mereka dan dapat mengurangi penggunaan listrik secara berlebihan. Demikianlah hasil karya tulis ilmiah yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf apabila di dalam penyampaian tadi ada kesalahan kata. Semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat yang baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.